Mati lampu baru hidup lagi. Oke, setengah aja lah, ambil habisin waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kecil, mana channel ini adalah channel yang mungkin boleh dikatakan banyak tidak disukai, channel yang suka mengkritik sekaligus memberikan saran dan solusi, di mana hari ini juga akan memberikan informasi dan juga mungkin dalam bentuk apresiasi, karena kenapa beberapa video yang telah disiapkan baik melalui TikTok, melalui sosmed lainnya, YouTube, alhamdulillah lagi dan lagi bukanlah sekedar omon-omon potong kosong, mana memang prinsipnya juga adalah action dibandingkan bicara tanpa ada guna, diskusi tidak ada guna, tapi praktek adalah nol. Hari ini juga mungkin sambil menghabiskan waktu, karena kebetulan tadi mati lampu yang sangat lucu. Kalau mungkin orang yang sudah biasa di Bandung mungkin biasa, saya akan lucu kadang-kadang di saat-saat tertentu mati lampunya, terutama di tempat wilayah sekitar sekitaran Banjaran tempat saya. Tapi hari ini bukan itu yang saya mau bahasakan. Saya cuma mengatakan ya alhamdulillah, bila walaupun channel kecil ini adalah channel yang dianggap dipandang enteng dan tidak disukai, karena memang bukan bahasa-bahasa yang bisa mengenakkan telinga bagi para pendengarnya, terutama yang abu-abu, omon-omon paling disukanya, dan mungkin juga terindikasi juga sebagai koruptor dan antek-anteknya sendiri. Jadi hari ini mungkin ada sesuatu hal di mana tadi malam kebetulan ketika saya sedang melakukan Zoom daripada pajak, yang mungkin nanti insya Allah nih yang mendengarnya baik terutama para penegak hukumnya untuk bisa menelaah, meneliti tentang pajak-pajak. Maksudnya bukan pajak yang ada di kendaraan ya, tapi pajak-pajak yang selama ini ketika proyek-proyek diturunkan, lalu tentang pajak-pajak perusahaan, pajak-pajak apa saja itu yang perlu diamati. Kebetulan sedang mempelajari pajak kan. Ya, sambil memberikan informasi bahwa tadi malam itu yang juga kebetulan takbiran Idul Adha, ya ada satu lembaga hukum yang alhamdulillah menyadari bahwa tidak perlu dalam hidup nyata ini hanya terlalu banyak bicara, omon-omon atau pencitraan, tapi ya action dengan mengamati, mempelajari, melakukan pendalaman sehingga terindikasi, akhirnya dengan terindikasi ini ditangkap di malam takbiran itu di wilayah daerah Purwakarta, mana memang untuk menjadi Jabar Istimewa inilah harapan yang memang sinergitas antara pemerintah tingkat gubernur, kabupaten, desa, dan aparat keamanan yang juga ada di daerah serta di pusat untuk melakukan sesuai dengan pasal dan perundang-undangan yang berlaku, di mana saya juga sudah pernah mengatakan tipikor itu adalah
sangat-sangat meresahkan, sama seperti narkoba, bahkan efeknya sama hingga karena itu bahkan memiskinkan rakyat dan negara. Dimana kalau kita menginginkan negara ini menjadi kaya dengan SDA sekaligus SDM dan juga rakyatnya kaya, bukan hanya kita saja yang didatangi orang, dianggap orang luar negeri itu dewa, tapi kita bisa datang ke negeri orang sehingga kita juga dibilang jadi dewa. Sama seperti keadaan saat ini yang kata orang waktu itu mengatakan tidak mungkin. Tapi lihatlah di dunia bola. Dulu orang tidak pernah menyangka pemain kelas dunia bisa pakai seragam bolanya Indonesia, timnasnya Indonesia. Tapi sekarang MU atau apa saja penggemarnya ketika melakukan pertandingan, tiket terbesarnya adalah ketika pertandingan kemarin Cina dengan Indonesia, hanya 2 jam habis tiket. Artinya tidak ada yang kata tidak mungkin ketika action, bukan terlalu banyak teori, action melakukan perubahan. Begitu juga di dalam dunia hukum. Kalau memang menginginkan negara ini menjadi negara superpower, negara adil, makmur, beradab, yaitu dalam penegakan hukum. Jangan terlalu banyak teori-teori. Orang mau menggratiskan sekolah, teori lagi keluar. Coba dulu. Begitu juga di dalam bagaimana pemberantasan koruptor, untuk bisa membuat rakyat ini punya uang, mensejahterakan rakyatnya. Jangan teori, jangan sosialisasi tidak ada guna. Lapor mendukung apa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Action, karena memang action itu adalah nyata. Hidup ini hidup nyata, itu action, tidak diam, tidak berpangku tangan. Makanya ketika orang-orang yang mengaku dirinya orang-orang hebat, pintar, tapi kalah dengan orang-orang yang punya action, mungkin saya ngomong dianggap enteng, tapi gelar profesor pun belum tentu saya kalah, walaupun saya mengaku adalah saya ini adalah SDTT, sekolah dasar tidak tamat. Action nyata. Kalau memang Jabar mau menjadi daerah istimewa dan juga daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia menjadi daerah istimewa, rakyatnya makmur sejahtera, tidak ada lagi jembatan rusak, jalanan rusak di desa-desa. Action, kerjasama lintas organisasi, sama organisasi hukum pemerintahan, itu yang diatur di dalam perundang-undangan. Makanya slogan lapor adalah mengatakan hukum itu tegas, nyata, tidak omong-omong, dan harus dilaksanakan di atas relnya. Apa itu relnya? Berulang-ulang dilakukan, yaitu aturan dan perundang-undangan. Mulai undang-undang tertingginya adalah Undang-Undang 45, turunan dari undang-undangan mulai dari Perma, PMK, Perpres, Perpu, dan segalanya itu dilaksanakan sampai yang namanya SOP, peraturan pimpinan lembaga. Kalau itu yang dilakukan, tidak ada apa yang terjadi 78 tahun ini dianggap mimpi. Jadi intinya adalah begini, ayolah kita belajar menjadi orang yang bisa action. Jangan teori-teori komunikasi kosong, bisanya merayu-merayu membuat telinga-telinga bagus tapi tong kosong nyaring bunyinya. Itu sudah ada bahasanya, orang tua mengatakan begitu. Dan mudah-mudahan dengan apa yang telah dilakukan ini bisa menjalar juga di beberapa daerah di Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia, terutama dana-dana yang sudah saya pernah katakan, yaitu dana desa, BUMDes, dana hibah, dana-dana bantuan. Dan alhamdulillah yang saya pernah katakan juga terjadi. Bantuan-bantuan biasanya untuk di desa itu ya simple, traktor, peternakan, perikanan, itu yang perlu dilihat. Simple. Kalau kita mau betul-betul negara ini maju, tidak omon-omon, dibentuknya satu lembaga hukum itu untuk bagaimana menjalankan hukum, bukan malah akhirnya terindikasi malah bagian daripada penjahat hukumnya. Kalau memang itu terjadi, ya pemimpin tertinggi harus tegas membubarkan
atau memaki surikan lembaga hukum tersebut. Intinya ya, dengan dukungan dari beberapa kepala negara lain, mencontohkan, bahkan seorang Presiden Korsel pernah mengatakan, berikan saya waktu 1 minggu, saya akan benahi. Malu harusnya. Korupsi akan hilang di Indonesia. Karena kenapa? Kalau selama hukum tidak dilakukan dengan ketegasan nyata, hanya dengan rasa iba, nggak berpikirkah uang negara yang habis bisa membuat rakyat menderita? Bukan satu kata, bukan satu jiwa, dan sampai waktu bertahun-tahun. Jadi jelas lapor mendukung. Dan perlu lagi para aparat hukum memperhatikan siapa backingan yang selama ini lagu lama yang saya ungkapkan. Bisa saja ada backingan terindikasi kuat dari oknum anggota DPR, oknum pejabat terkait, oknum yang lebih tinggi pangkatnya, atau oknum aparat sendiri ketika turun bantuan-bantuan dari pemerintah. Pemotongan gaji guru, pemotongan gaji-gaji yang lain daripada PNS, itu perlu diamati. Lagu lama. Jadi kalau dikatakan tidak ketemu, Kejaksaan sendiri, Kejagung sendiri sudah mengatakan bohong kalau tidak ada dalam satu daerah tidak ada pidana korupsinya. Kejagung saja bicara begitu. Mana orang-orang pintarnya dihukum? Kalau cuma pintar ngomong-ngomong, bayi baru lahir aja udah bisa teriak-teriak. Action solusinya bagaimana memecahkan, bukan ditonton di ribuan mata di depan TV, debat nggak ada gunanya, actionnya nol. Ini yang hebat. Nah, kalau memang seperti ini nggak ada gunanya juga KPK. Karena sudah berfungsi kembali lembaga-lembaga hukum. Karena KPK juga dibentuk karena kelemahan lembaga hukum, 3 lembaga hukum. Dan tambahan mungkin. Karena sudah dikatakan terindikasi kuatnya terjadi mafia hukum, ada beberapa lembaga terkait. Kita sudah paham, sudah sering dibahasakan. Bukan oleh saya saja lapor, tapi oleh beberapa ahli-ahli lain. Dari pihak aparat kepolisian, pihak kejaksaan, pihak kehakiman, bahkan oknum pengacara. Itulah yang disebut mafia hukum. Plus ditambah pengusaha yang memberikan uang rampokannya. Makanya selalu mengatakan bodoh. Kita digaji, dibayar, dihasut dengan uang rampokan para koruptor. Seperti itu yang perlu dipahami. Jadi mudah-mudahan semangat apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Purwakarta bisa menular dengan kejaksaan seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai kepada yang sekarang sedang di Papua. Dan itu perlu diamati juga tentang Raja Ampat. Ayo kita semua bergerak, ini negara kita sendiri. Kalau mau jadi perampok di negara orang, mau jadi jagoan di negara orang, jangan di negara sendiri. Itu yang lebih hebat. Saya sering berulang, coba lihat dulu mengatakan, oh ada orang bilang sepak bola Indonesia nggak bisa. Sekarang baju kaosnya aja pemain dunia yang katanya dunia berebutan beli baju-bajunya pemain Indonesia. Nah di dunia lain seperti kayak dihukum bisa aja seperti itu. Dengan apa dulu saya sering kritik, masa katanya pintar-pintar hukum gelar-gelar tinggi tidak bisa buat undang-undang sendiri sesuai dengan undang-undang yang berunsurkan daripada adab dan budayanya orang Indonesia. Saya kadang-kadang makanya salah satu mungkin yang saya akan ungkap, berapa kali saya bilang udah sekolah hukumnya dilanjutkan. Ini satu alasan saya malas memakai bahasa Yunani. Kayak orang bangga kita bilang, ini podium mana? Kalau kita bisa pakai bahasa Indonesia, atau pakai bahasa nenek moyang kita, bahasa Sansar kita, harusnya seperti itu kita bangga.
bangga bahwa Indonesia terdepan, bukan Indonesia terbelakang. Itulah makanya semalas berada dalam posisi seperti itu, berprofesi seperti itu. Ini snidem ini, itu aja lah kalau saya bilang. Coba pakai bahasa Purwakarta, Sansekerta. Lebih bangga saya pakai, mau saya mempelajarinya, bahkan saya punya gelarnya. Jadi berbeda cara saya berpikir dan berpaham. Jangan juga dipaksakan. Saya harus masuk profesi ini, saya harus mengerjakan ini itu. Karena saya cinta Indonesia. Karena saya tahu nenek moyang saya bagaimana. Bukan nenek moyang negara orang lain yang jadi banggain. Filsuf dari ini, banyak juga di Indonesia para filsufnya. Karena sudah aja. Ya mungkin bahasa-bahasa kritikan, saran solusi saya minta maaf nih, terutama orang-orang yang sudah gelar-gelarnya panjang, berderet kayak bis tingkat atau apa jalan tol, tapi masih otaknya otak dongo, utama hatinya kelam, otaknya dongo. Minta maaf, sekaligus saya mau pamit karena sudah mulai azan. Silakan bantu di share syukur, tidak syukur mau di share syukur. Mau suka dengan ini juga syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit semuanya. Bye-bye semuanya. Sampai nanti kita bertemu di sesi berikutnya. Kritikan apalagi sekaligus solusinya.